Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya. Saya kira libur pagi ini ternyata ada. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai kesyukuran ya untuk kepahaman, kemudahan dan rahmat yang diberikan. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin kembali ya. Kita lanjutin kembali obrolan pagi kita ya. Obrolan pagi. Pagi ini masih kita mau ngobrolin soal apa ya? Ya, multidimensi manusia ya. Mungkin ini gimana? Oke lah. Ini saya hapus saja. Jadi hal yang paling harus bisa dibedakan tuh ya. Hal yang paling harus bisa dibedakan kalau ini kan kita melihat alam tampak ya. Alam tampak itu form ya. Ada alam tampak. Alam tampak. Aduh, mana nih ya? Alam tampak. Alam tampak ini udah form ya. Bentuk. Nah, sebenarnya kan gini. Yang tampak ini itu ada yang disebut di baliknya ya. Di balik alam tampak itu sebagaimana kita Nah, yang kita gambar ini ya kan? Ada yang biru ini. Di balik alam tampak itu ada yang disebut dengan consciousness atau cosmic ya. Cosmic consciousness. Yaitu program ilahiyah yang pasif ya, artinya tidak mampu bertanya, tapi dia hidup. Pasif di sini maknanya itu dia tidak mampu bertanya. Nah, di atasnya ini lagi ada yang disebut dengan self-consciousness atau self-awareness. Nah, ini. Oke, itu ya. Jadi, yang disebut dengan spirit itu ya keduanya ini gitu, keduanya ini. Ini spirit, tetapi di alam tampak itu juga ada keduanya gitu. Jadi spirit ini itu hadir di alam tampak, tapi dia sudah memiliki bentuk, sudah punya form, ya. Sudah punya form. Sementara ini masih sifatnya formless, tanpa bentuk, ya kan? Itu dasarnya ini spirit ya. Sebenarnya baik alam tampak maupun alam tak tampak itu dua-duanya spirit. Dua-duanya spirit. Nah, seperti itu. Kita taruh sini dia ya, biar rapi. Nanti kita akan coba nanti ada disebut collective consciousness itu di mana lagi tempatnya kan? Collective consciousness tempatnya di mana lagi?
Eh, Jadi yang spirit ada dua, self consciousness dan cosmic consciousness. Lalu kemudian ada alam tampak, itu adalah aspek. Jadi alam tampak ini bisa dibilang aspek indrawi dari yang spirit. Ya. Jadi aspek indrawi dari yang spirit. Disebut alam material, dia terindra. Tetapi meskipun dia terindra, itu bukan, dia tetap membawa, ya, tetap membawa spirit itu, atau tetap terselimuti oleh spirit yang tak tampak itu, gitu. Jadi realitas itu ada alam tampak, dalam alam tampak ini lalu ada manusia, ada alam tak tampak, ya, lalu ada kebenaran, ya, ada self consciousness. Nah, yang menarik itu adalah tentang self consciousness. Ya. Di situ ternyata ini dia bertahap gitu tumbuhnya pada diri manusia gitu. Dia bertahap, nggak langsung pure gitu ya. Tetapi dia melalui tahapan dari meniru, berpikir, lalu dia akhirnya bisa bersaksi. Nah, di mana letak collective consciousness? Ya. Mungkin collective consciousness itu adalah hasil dari, kita coba ya, kita tambahin di sini, collective consciousness. Jadi, collective consciousness itu adalah rekaman self-consciousness oleh manusia sepanjang sejarah manusia itu sendiri. Jadi rekaman evolusi self-consciousness ya. Semua manusia sepanjang zaman. Jadi biar terbedakan. Jadi collective consciousness ini semacam database yang semacam memori kolektif begitu ya. Memori kolektif yang mencatat bagaimana manusia itu berinteraksi. Ya. Dan seperti itu. Jadi hubungannya di situ. Ini semacam memori kolektif. Artinya di sana tercatat level awareness dari masyarakat gitu ya. Level level awareness-nya tercatat. Nah, dari sini kemudian tuh dari level awareness masyarakatnya inilah kemudian individu itu mendownload, meniru. Ya kan? Individu itu menirunya. Jadi dalam hal ini berarti seorang individu itu dia mesti mewarisi dulu collective consciousness-nya. Mesti mewarisi collective consciousness-nya. Oke ya. Jadi collective consciousness inilah yang kemudian itu mengorganisir cosmic consciousness. Sehingga menjadi sebuah perilaku. Ya kan? Nah, lalu kita kaitkan misalnya dengan krisis. Ya. Kita kaitkan dengan krisis individu. Krisis individu misalnya krisis finansial gitu ya.
itu pasti bisa diperiksa ya, bahwa seseorang itu dia masih terjebak dalam collective consciousness-nya. Jadi kalau masyarakatnya collective consciousness-nya tidak sadar dengan nilai ekonomi, maka masyarakat bayi yang lahir di situ dia terlambat sadarnya atau tidak akan sadar dengan nilai ekonomi dari seluruh aktivitas manusia. Ya kan? Jadi seperti itu. Misalnya juga terkait dengan bagaimana merawat kesehatan, kan gitu. Ya di situ tentu ada collective consciousness dari masyarakat. Ya, jadi collective consciousness ini rekaman ya, rekaman self awareness, rekaman memori kolektif itu, di mana budaya tempat kita lahir. Lalu setelah kita lahir ya kita sudah membawa itu, lalu lingkungan memperkuat collective consciousness itu. Lalu kemudian jadi setiap bangsa itu punya capaiannya sendiri ya. Jadi setiap bangsa, setiap suku itu dia punya capaian. Self awareness-nya itu di dimensi keberapa gitu kan. Dari ragam self awareness ini, dari ragam atau level self awareness inilah kemudian itu lahir menjadi atau tampak menjadi ragam kebudayaan gitu ya. Ragam perilaku, ragam kebiasaan itu adalah dokumentasi dari capaian self awareness dari sebuah kelompok masyarakat. Dan seperti itu. Jadi bisa kita bilang ini misalnya begini. Jadi dalam collective consciousness kita misalnya itu kita bisa juga bikin kategorial dimensi 3 gitu kan. Dimensi keempat. Nah, berhenti di sini misalnya capaian masyarakat kita. Jadi semuanya tentang kebudayaan tuh pasti kita reverse-nya ke sini gitu. Capaian terakhir dari collective consciousness itu sendiri. Collective consciousness. Nah, karena kita tidak mengerti bahwa self-awareness itu bisa dievolusikan, bisa diprogresifkan, sehingga kita bisa menambah, bisa mengupload level awareness kita ke dalam database kolektif. Ya kan? Maka sebenarnya setiap bayi yang lahir ya dia layak menambah. Dia harus menambah level collective consciousness itu. Ya kan? Kalau dia sadar bahwa self consciousness atau self awareness ini bisa dipercepat progresifnya. Bisa dipercepat progresifnya. Masalahnya kan kita tidak punya informasi seperti ini. Ya kan? Jadi misalnya kita belajar, itu kan kita belajar dari hasil ya, self consciousness generasi-generasi sebelumnya gitu. Dan kita mesti harus melanjutkannya gitu. Mesti harus melanjutkannya. Nggak bisa kita hanya pasif lah ngapain di dunia kalau tidak untuk melanjutkan capaian generasi sebelumnya. Ya kan? Sia-sialah Tuhan menciptakan kita untuk pengulangan saja. Mengulangi penderitaan. Gitu ya. Termasuk misalnya bagaimana cara kita merawat kesehatan, ya kan? Yaitu kita mesti tahu itu bagaimana kita mengupload yang baru, melampaui melampaui collective consciousness. Ya kan?
Jadi misalnya kalau kita terkait penyakit, ini katakan ketiga ya. Masyarakat kita kan banyak kan di sini misalnya. Atau keempat gitu kan. Kita ganti warnanya. Nah, kan kebiasaannya begitu. Maka kemudian si individu ini mesti harus melakukan percepatan evolusi consciousness-nya dulu. Ya kan? Sehingga kemudian dia bisa mengupload. Nah, dia bisa mengupload sebuah level self consciousness yang baru. Bagaimana cara hidup gitu kan? Nah, kita ke sini. Dia harus upload. Tapi dia bisa upload kalau dia punya self consciousness yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya gitu ya. Jadi itu gambarannya ya, itu gambarannya. Kurang lebih seperti ini kali ya. Jadi mungkin di sini ditambah lagi antara ya ini collective consciousness. Lalu di sini ada ya individu begitu ya. Makanya untuk melampaui collective consciousness ini, yaitu dia butuh guru yang telah melampaui ini gitu. Collective consciousness. Dan ini tidak terlihat. Ini adalah wilayah kata kasat mata. Yang kasat mata kan di sini nih. Ya kan? Nah, yang kasat mata itu di sini. Mungkin begini modelnya ya. Bisa kita susun secara hierarkis. Jadi seperti itu. Nah, ini kan apa namanya? Makanya teman-teman kalau mau mengubah yang di sini, pelajari yang di sini, collective consciousness, lalu lampaui. Ya kan? Jadi sejarah itu penting karena itu tentang collective consciousness kita. Pelajari sejarah dan pelajari epistemologis. Itu poinnya. Jadi jangan sekedar hanya do and don't. Contohnya. Ya kan? Itu nanti ya sebenarnya hidupnya kurang bermakna. Dia nggak tahu collective consciousness-nya. Karena nggak pernah belajar sejarah. Dia juga nggak tahu bagaimana melampaui collective consciousness karena nggak belajar epistemologis. Ya kan? Ya ritual-ritual saja, tapi dia nggak bisa dia. Nggak bisa. Nah, self-awareness ini kan tak terhingga ini. Ya. Self-awareness ini sampai tak terhingga. Jadi, sebenarnya itu tidak ada manusia yang bodoh. Yang ada itu self-consciousness-nya tidak tumbuh. Tidak tumbuh. Ya kan? Self-consciousness-nya tidak tumbuh. Itu toh. Maka yang diperlukan sebenarnya itu menumbuhkannya. Jangan ditanamkan. Karena ini sudah ada gitu. Jangan ditanamkan. Tapi ditumbuhkan. Nah, cara menumbuhkannya itu ya dia dengan mempelajari sejarah hidupnya sendiri sebagai bentuk catatan collective consciousness-nya gitu ya. Itu dipelajari lalu dilampaui gitu ya. Termasuk bagaimana cara menyembuhkan badan gitu loh. Ya, collective consciousness kita hari ini alhamdulillah itu sudah dimensi keempat untuk mengatasi penyakit. Kalau di buku Healing Recovery kan orang misalnya mengatasi penyakit apa namanya dibedakan tuh antara treatment atau treating, curing dengan healing gitu ya. Kan dibedain ini. Kalau treating itu atau treatment itu orang hanya menyembuhkan gejalanya, penyakitnya tetap ada gitu kan.
penyakitnya tetap ada, gejalanya dikurangi atau dihilangkan sebisa mungkin. Tapi kan tidak cure. Tidak sampai hilang itu penyakit, hanya gejalanya. Mungkin masyarakat nggak ngerti level kayak gini ini. Nggak ngerti dia. Jadi uang kita itu hanya habis untuk treatment, tapi tidak pernah cure. Karena memang ilmu pengetahuan modern ini tidak mungkin, hampir tidak ada penyakit yang sudah bisa di-cure gitu. Cancer misalnya. Ya untuk cure dia harus dipapar. Jadi ekstrim ini, dimensi keempat ini ekstrim sekali cara dia cure gitu. Dia mesti harus main potong-potong. Obati, kemudian diobati nggak bisa, gejalanya terus menyebar, amputasi, buang gitu. Kan mengerikan ini. Mengerikan. Tapi ya walaupun mengerikan, ya itu solusinya gitu. Nah, kita tidak pernah berpikir bahwa curing melalui healing harusnya tuh. Nah, ini yang nggak pernah dipikirkan. Bahwa penyembuhan penyakit itu, artinya penyakit itu benar-benar hilang melalui proses healing, proses transformasi diri. Tentu saja ini adalah sebuah level awareness yang lebih tinggi daripada dimensi keempat. Minimal ini berarti kita bisa mengubah arah cosmic consciousness itu. Bagaimana kita mengubah arah cosmic consciousness? Ya dengan self-consciousness. Dengan self-consciousness. Nah itu nanti yang akan dipelajari ya, dipelajari di kelas Stepping for Healing. Dan ini bukan profesi, saya tidak anggap ini profesi. Ya ini orang semua harus tahu bahwa dia punya potensi untuk cure semua penyakit melalui proses healing. Tapi syaratnya dengan transformasi diri, tazkiyatun nafs. Itu bisa itu. Hawking aja kita lihat misalnya. Hawking, seluruh penyakitnya itu sembuh, hilang. Bukan hanya gejalanya, sepenyakit-penyakitnya melalui proses apa? Melalui proses healing. Jadi penyakit itu adalah kesadaran kosmik, ya. Kesadaran kosmik yang masuk ke tubuh kita karena diorganisir oleh self consciousness yang kita peragakan. Termasuk masalah-masalah finansial gitu ya. Termasuk masalah-masalah finansial. Itu kan masalah-masalah finansial itu adalah self consciousness kita yang mengorganisir collective consciousness. Sehingga kita miskin lagi, ya kan? Nah, ini apa ya, teman-teman, ini perlu berpartisipasi nih. Kalau betul-betul kita ingin menaikkan derajat collective consciousness manusia Indonesia, itu mau nggak mau, kita mesti harus mulai dari diri sendiri melakukan percepatan evolusi self-consciousness. Biar kemudian masalah-masalah dalam kemanusiaan ini itu beres gitu. Soalnya kalau pakai level consciousness dimensi keempat, mengerikan dia ini. Mengerikan solusinya gitu kan. Potong gitu. Buang organnya. Lah itu mengerikan sekali. Tapi meskipun mengerikan, kita harus tempuh itu untuk memperlambat kehancuran itu. Jadi ini bukan diversuskan, tetapi mestinya kita melihat kita ini krisis sebenarnya dalam cara mengelola kesehatan. Kita krisis. Krisisnya gimana? Main potong-potong. Ngeri itu ya. Ngeri. Sama saja misalnya, kita juga krisis dalam mengelola finansial. Solusinya gimana? Utang. Itu kan krisis. Artinya sebenarnya
collective consciousness masyarakat kita ini sudah tidak sanggup lagi, mengatasi beban kehidupannya gitu. Makanya harus minjam pada level consciousness dari negara lain gitu. Jadi kita sebenarnya ini dalam bahaya kemanusiaan. Negara kita ini sudah tidak akan bisa dipertahankan. Kenapa? Untuk membiayai manajemennya sendiri, dia harus ngutang ke negara lain. Artinya, kita sudah disubsidi oleh self-awareness negara lain. Padahal tambang kita udah mau habis. Ini kan utangnya dikit karena tambangnya masih banyak dulu. Gunungnya masih banyak. Bukitnya masih banyak. Batu baranya masih banyak. Sekarang udah mau habis. Level awareness belum meningkat. Nah ini kan bisa habis negara kita ini. Karena operasional bangsa kita itu sudah tidak mampu lagi ditanggung dari self-awareness oleh masyarakatnya. Ya kan? Nah ini krisis besar ini. Krisis namanya. Krisis menuju kepunahan. Krisis menuju kepunahan. Kalau subuk ini soalnya subuk ini kita tidak pernah dimodel secara ilmiah gitu loh. Jadi kita tidak bisa klaim juga ini masuk ke sini karena mereka tidak pernah mempresentasikannya, tidak pernah memodelkan itu gitu. Tapi itu kita bisa tebak dia pasti mungkin dari self awareness-nya. Yang memberi subuk itu kan pasti level awareness-nya lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Jadi ini betul-betul kita kalau mau menolong bangsa ini begitu cepat-cepat lakukan percepatan evolusi self consciousness. Karena semua krisis itu aslinya, semua krisis ya, baik itu krisis finansial, krisis fisik, artinya krisis kesehatan, krisis mental, krisis emosi, krisis intelektual, itu artinya level awareness-nya nggak sanggup lagi menanggulangi beban kehidupan itu. Level awareness-nya sudah tidak sanggup mengorganisir, mentransformasi arah daripada cosmic consciousness. Kenapa? Bukan cosmic consciousness-nya jahat, tapi self-awareness kita selalu memberi arah mentransformasi cosmic consciousness itu ke arah yang destruktif. Ya kan? Self-awareness kita lah yang memberi arah cosmic consciousness ini. Apakah dia destruktif atau konstruktif. Makanya kalau kita baca tentang kiamat, itu kan dikaitkan dengan level awareness sebenarnya. Satu orang saja yang masih berkesadaran ilallah, maka kiamat itu bisa tertunda. Kenapa? Dia mampu memberi arah baru, arah positif ke cosmic consciousness. Nah, itu ya, itu penting. Nah, persoalannya adalah kita tidak bisa mengupload kesadaran baru di collective consciousness kalau masih cara berpikir kita menggunakan akal gitu ya. Kalau level kesadarannya masih 400-an. Kalau masih levelnya 400-an di sinilah di alam tampak ini kan 400. Collective consciousness bukan di alam tampak. Itu dia di dalam batin setiap orang. Ya kan? Maka sebenarnya dari sini ini kita bisa katakan seluruh instrumen pendidikan kita itu tidak sanggup lagi sebenarnya. Tidak sanggup lagi mengcounterbalancing dampak dari collective consciousness. Karena collective consciousness ini bergerak di dalam batin semua orang. Padahal ilmu pengetahuan kita hanya ilmu pengetahuan tentang alam tampak. Ya nggak bisa dia. Semakin ke sini semakin ruwet. Ya kan? Sains maju, penyakit juga maju.
Kenapa? Ya karena penyakit itu dia dari self consciousness yang memberi arah negatif ke cosmic consciousness gitu. Dan sains nggak ngomongin itu gitu loh. Nggak ngomongin itu. Dia ngomongin obat bagaimana mengatasi kalau dampak dari self awareness yang sudah memberi arah negatif cosmic consciousness. Ya kan? Dia sudah memberi arah negatif lalu tampak di alam tampak ini kan. Dia obati itu. Ya tapi sumbernya nggak pernah dipotong. Sumbernya nggak pernah dipotong. Nah inilah 500-an ini ya. 500-an, 600-an, 700-an. Makanya self-consciousness yang paling tinggi itu ya ilallah itu sebenarnya. Hanya dengan itu kita bisa mampu memberi arah positif kepada cosmic consciousness sehingga menaikkan derajat kemanusiaan itu. Jadi catatan kemanusiaan itu ada dalam collective consciousness. Makanya tanpa ilallah kemanusiaan ini menyedihkan. Dia akan punah di puncak evolusi intelektualnya gitu. Itu kalau ini ya apa namanya dipahaminya secara seperti itu. Jadi kita sebenarnya tidak perlu menghafal pelajaran apapun yang diberikan di sekolah. Karena itu adalah terkait kemampuan self-awareness kita memahami itu. Gitu. Ya kalau self-awareness-nya belum bisa memahami itu, dihafalin kayak apapun juga, dia tidak akan mampu diabstraksi. Karena yang melakukan itu kan, yang memberi arah, yang mengorganisir itu self-consciousness. Kayak teman-teman saya itu masih setiap bulan tuh nerima, Bang Aswar, ayo ikut kelas training finansial. Aku nggak percaya itu. Nanti kalau aku udah kaya baru ngurus. Soalnya apa? Aku itu nggak punya duit, nggak ada yang mau saya kelola. Orang sekolah finansial itu kalau ada yang dikelola. Ini belum ada kok ikut kayak begituan. Maka saya dulu lebih memilih melakukan percepatan evolusi self awareness saya. Ya kan? Jadi yang paling penting itu self awareness itu, dia mampu mengorganisir, dia mampu mengetahui kenyataan itu. Ya kan? Jadi saya udah kapok metode kayak sekolah ini. Semua dipelajari di awal. Tapi level awareness kita itu enggak ditumbuhkan untuk memahami itu gitu loh. Akhirnya kan kayak tumpukan ya apa? Tumpukan buku aja gitu. Jadi cara belajarnya itu kalau kita misalnya punya masalah sesuatu di dalam kehidupan, itu pasti self-consciousness kita yang mengorganisir masalah itu. Dia yang mengorganisir. Maka solusinya adalah lampaui level awareness yang mengorganisir itu. Lampaui itu. Baru kemudian respon masalah tadi dari self-awareness yang lebih tinggi. Makanya kata Hawking, kata Einstein, masalah itu tidak bisa kamu kelola, kamu selesaikan di level awareness di mana kamu menciptakan masalah itu. Gitu. Itu poinnya gitu ya. Untuk percepatan evolusi tidak bisa kita mengharapkan pemerintah. Karena pemerintah ini hanya mewakili kesadaran kolektif masyarakatnya. Nggak bisa diserahkan ke pemerintah. Untuk percepatan harus mulai dari diri sendiri. Mulai dari keluarga gitu ya. Nggak bisa kita mengharapkan keluar. Karena pemerintah itu hanya mengelola kolektif consciousness masyarakatnya. Hanya mengelola. Jadi pemerintah itu lebih kepada seperti manajer, bukan leader dia ini. Pemerintah hari ini itu bukan leader. Jadi bukan imam dia. Tapi lebih kepada manajer itu. Ya kan? Manajer, bukan leader dia. Manajer.
Jadi kita tidak bisa berharap kepada manajer, kitalah yang menjadi leadernya. Dompet aja kempes kok mau dikelola. Ya apa yang mau dikelola kalau nggak ada gitu kan? Ini kita apa ya? Ya saya sendiri ini banyak melakukan langkah-langkah yang tidak tepat. Lebih bagus tuh sepakat tambah, kamu bersihin dulu kolbumu, kamu menjadi hamba dulu, nanti baru kamu nanti bisa mengelola alam nih. Cosmic consciousness kamu bisa ubah arahnya, collective consciousness kamu bisa angkat ya, hamba. Tapi pakai bahasa Arab gitu ya. Seperti itu. Hanya hamba itu yang bisa mengangkat derajat kemanusiaan. Hanya hamba itu yang bisa ngomong-ngomong dengan cosmic consciousness. Ya kan? Jadi Mbak itu cerita, ngomong-ngomong sama hujan, ngomong-ngomong sama tikus. Tikus, kalau makan boleh, tapi ingat, keluarga saya ini 6 gitu ya. Kalau kamu makan banyak, kamu matiin aku. Kita nanti perang di alam tampak. Kamu tak racunin nanti. Dia jangan ngomong pas nanam itu. Karena apa? Self-consciousness-nya mampu memberi arah ke cosmic consciousness. Dan dia mampu mengangkat derajat collective consciousness. Dengan mengajar, kamu begini aja gitu ya. Saya dulu dikasih tahu begitu gitu. Oh, tapi dulu belum terpetakan seperti ini gitu. Kalau kayak gini kan jelas ini. Ya kan? Ini kemudian dimensi 4 ini individual consciousness. Individual consciousness. Dimensi 3, dimensi 4 itu individual consciousness. Dimensi ke-5 collective consciousness. Dimensi ke-6 cosmic consciousness. Dimensi ke-7 self consciousness. Ya toh. Kita bisa bikin peta kayak gini. Jadi Hawking itu bukan satu-satunya peta, tapi peta yang terindah menurutku. Tapi kadang-kadang istrinya ini loh, nggak mau memberi akses ke petanya itu. Mau dibarel, bina aja dah. Nggak mau dia loh. Terus apa? Mau dibawa mati apa gimana? Gitu ya kan. Nih, Susan ini masih belum melihat problematik. Oke, itu ya. Individual consciousness itu 3 dan 4. Collective consciousness dimensi 5. Jadi di dimensi 5 itu belum mampu dia menulis, collective consciousness yang baru. Dia baru mampu mengatasi dampak dari collective consciousness itu. Dia baru mengurangi, melepas dampak itu. Yang dimensi ke-6 juga ini. Dimensi ke-6 udah mulai bisa, tapi belum terlalu banyak berdampak keluar gitu. Masih bertapa gitu ya. Yang bisa itu dimensi ke-7. Coba dibaca lagi buku Power Force. Dimensi orang yang LOC 700 lah yang bisa mengangkat peradaban. Orang dimensi ke-7 lah yang bisa mengangkat peradaban melalui mengangkat derajat kolektif consciousness. Itu poinnya ya. Jadi ini teman-teman usahakan tuh kalau ada ada komunitas yang berusaha mengangkat derajat kolektif consciousness, partisipasi gitu. Kata Mas Imam, jual tanah nggak apa-apa. Karena itu menjadi amal jariah kita gitu ya. Apalagi besok ini ada kelas Stepping for Healing. Kita akan bahas ini semuanya ini. Biar kalau sakit itu tinggal upload di dimensi ke-6, rubah arah cosmic consciousness. Tubuh kita ini kan cosmic consciousness. Ya kan? Tubuh kita ini cosmic consciousness. Tapi kalau baju kita ini hasil collective consciousness. ya, tubuh kita ini kan kosmik. Dia terikat dengan misalnya orang menstruasi itu kan ngikutin kesadaran alam. Makanya disebut datang bulan ya kan? Itu cosmic consciousness tubuh kita ini. Jadi kalau ada penyakit tinggal dirubah arah cosmic consciousness-nya dengan catatan
self consciousness-nya harus lebih tinggi daripada cosmic consciousness. Self consciousness-nya harus lebih tinggi daripada collective consciousness-nya. Baru bisa mengubah arah baru, baru bisa mencatat sejarah peradaban baru. Ya, dijual tanahnya karena tanahnya nggak dibawa ke akhirat gitu ya. Karena tanah itu nggak bisa menulis collective consciousness yang baru di akasik gitu ya. Itu loh maksudnya itu. Ya ini ya. Semoga dengan paparan pagi ini lebih bersemangat untuk melakukan percepatan progressive self-consciousness atau self-awareness. Biar apa? Biar bisa ngatur cosmic consciousness. Biar bisa mengangkat derajat dari collective consciousness. Mungkin orang tua kita, mbah-mbah kita masih di sini. Dengan kita angkat derajatnya, itu dia dapat jariah kan? Dia dapat jariah dari anak soleh. Karena kalau collective consciousness-nya tidak dinaikkan derajatnya, itu akan terus dilanjutkan, diperagakan oleh generasi berikutnya. Itu akan terus diperagakan oleh generasi berikutnya. Makanya kalau dalam Islam itu kita disuruh memperagakan kesadaran nabinya, ya kan? Jadi di dunia ini kita makna syahadatnya itu kan Muhammad Rasulullah itu peragakan kesadaran nabi. Kan kesadaran yang rendah-rendah gitu kan. Itu makna kita syahadat Rasulnya itu untuk kita jadikan uswah peragaan dalam kehidupan ini gitu. Biar enggak menderita gitu. Jadi sebenarnya bukan doktrin biasa itu biar kita membangun collective consciousness baru dari kesadaran nabi. Ya kan? Naik derajat manusia. Jadi hasilnya apa? Umatan wahidan, umatan wasaton gitu kan. Itu hasil dari peragaan kesadaran nabi itu. Kemanusiaan itu terangkat, collective consciousness-nya naik minimal dimensi kelima, umatan wahidan gitu. Nah, itu kalau orang Islam itu aslinya punya kewajiban belajar kayak begini, wajib ya tuh, karena gimana dia bisa memperagakan kesadaran nabinya kalau self consciousness-nya dimensi 3, dimensi 4 gitu ya. Nggak bisa dia. Saya kira itu ya, dengan ada pemetaan ini teman-teman bisa, oh begini ceritanya gitu. Penyakit itu adalah cosmic consciousness yang sudah memateri di organ gitu kan. Kenapa kok kayak begitu jahatnya cosmic consciousness? Bukan jahat, cosmic consciousness ini sifatnya diam, pasif. Self consciousness kita lah yang memberi arah. Self consciousness kita yang memberi arah sehingga dia jadi cancer, jadi kencing manis, dan seterusnya, jadi asam urat, jadi kolesterol. Itu self consciousness kita yang memberi arah kosmik ini. Bahkan itu kiamat itu ya tergantung self consciousness kita. Kalau nggak ada lagi yang punya terperagakan ilah itu, kan kiamat. Alam ini self cosmic consciousness meledak gitu kan. Karena terus-menerus diberi arah negatif oleh level awareness dimensi 3, 4 ini gitu kan. Itu poinnya. Oke, terima kasih ya pagi ini. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tanggal 28 kuliah perdana itu semua tuh gratis. Ya, kuliah perdana Tapping for Healing gratis, tis kuliah perdana sampai beberapa episode gitu ya. Ajak semua teman-temannya. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya yang belum join kelasnya bisa segera daftar. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.